Jadi kita membagikan pendidikan yang awal lah kepada mereka sebagai persediaan. Mungkin ada perubahan berpolisi dari sudut dasar polisi. Mungkin stateless akan dapat ialah pengiktirafan. Sebab diorang ni mau tidak mau orang yang lahir di sini kan. Hai semuanya, jadi podcast hari ini kita menerima kedatangan tetamu jauh lah. Sangat jauh. Jadi kalau orang datang nih memang kita manfaatkanlah sepenuhnya. Dorang ada kereta, tapi tidak pernah datang, susah datang sini. Kami yang ada kereta nih kena naik bus di sana. Jadi kita ada daripada Cahaya Society. Jadi kita ada Waskir lah hari ini. Waskir, apa kabar? Oke, terima kasih lah daripada kawan-kawan daripada Sempurna yang sentiasa terbuka menerima kami biarpun agak jauh. Mungkin memang kamu Waskir. Oke, jadi hari kedua kan di sini. Mungkin kenapa datang? Apa tujuan kali ini? Mungkin untuk kali ini kita terpanggil lah mau pergi Benu Komrad. Sebenarnya kita mau nak bagi pendadaan sedikit lah kepada mahasiswa Universiti Alternatif, di mana kita lebih kan kita mau bagi pendadaan sedikit berkenaan tentang kesehatan. Sebab kesehatan ini tidaklah terlampau yang secara menyeluruh kan, tapi mau kepada pendekatan kepada community itu sendirilah, tidaklah berbentuk kepada sains ke apa yang istilah-istilah yang lebih macam kedokteran begitu, tapi kita mau melihat benda ini yang lebih terbuka ataupun community boleh terima sebenarnya pendekatan itu begitulah. So itulah tujuan kami, kita akan road course-nya begitu. Jadi kita pun nak masuk di Sempurna, which is okay. Sebenarnya berbezalah konteksnya di Sandakan dengan di Sempurna, mungkin juga di Pantai Barat pun berbeza dia punya konteks lah. Begitulah apa tujuan kita nak ke sini. Wah, di sini. Oke, mungkin ada kawan-kawan di luar mungkin tidak tahu orang daripada mana. Orang daripada Cahaya Society lah. Dulu CLC kan? Dulu CLC. Nah, mungkin boleh cerita dari CLC, rebrand, dan mungkin sedikit lah tentang sekolah. Ini pribadi lah ataupun personal sendiri. Saya pun baru masuk join Cahaya nih masa tahun 2020. So sebelum ada Cahaya pun kita sudah buat gerakan-gerakan di bawah lah, misalnya sekolah percuma. Jadi kita pergi kampung-kampung. Dulu sebelum ada Cahaya kita buat di masjid. So di masjid itulah satu-satunya tempat kita panggil budak-budak berkumpul, bagi buka buku. Di situ kita akan diskusi lah dengan budak-budak. Lepas itu daripada free school tu baru kita buka macam free read. Maksudnya kita pergi tempat-tempat yang di mall. So di mall tu pun kita akan bentangkan semua buku-buku lah. So banyak-banyak buku kita bawa, mungkin dari sudut falsafah ataupun beberapa tokoh-tokoh lain yang kita bincang dan kita diskusikan juga di situ. Jadi kita terfikir bahwa gerakan ini yang kadang ada gerakan yang tidak tetap, kadang ada yang sampai di situ sajalah kan. Jadi kita pun terpanggil nak tubuhkan satu entiti lah, macam organisasi yang kita boleh menetapkan semua kita punya idea di situ. Di situlah kita akan brainstorming benda itu kan, mencari alternatif apa penyelesaian. So itulah cara salah satu kita nak buat macam mana kan. Well, of course kita pun ada pendekatan lain kan. Jadi kita pun terbangun buat satu Cahaya Society di situ pada tahun 2019. So di situlah kita mula bergerak ke kampung-kampung. 2019. Seumur dengan sekolah tahu kan? Sekolah tahu 2019. Iya, seumur 20 tahun. Iya. Jadi situ kita masih ada satu sejak Cahaya sebelum kita cari tempat lain lah, macam maksudnya di Opa, di Pulau Opa. Disendakan dia. Di Pulau Opa, dan baru kita masuk pergi tempat pusat sampah tu lah. So kita nak kembangkan sedikit kita punya kawasan untuk bagi pendidikan kepada anak di situ. Jadi maksudnya Cahaya ni ada berapa sebenarnya disunahkan? Satu ataupun satu sajalah. Cuma kita bagi pendedaan kepada komuniti itu sendiri. Kita bagi macam empower sama dorang, bagi biar dorang bergerak sendiri benda itu. Biarpun so dari pihak Cahaya kita cuma bagi dari sudut
training kepada komuniti itu sendiri, begitulah konsep dia. Jadi sekarang macam jagaan cahaya lebih kurang. Begitulah. Jadi sebenarnya saya ini ada satu, kemudian dia ada jaga di bawah. Begitu. Silah sebab ELC itu sebenarnya komuniti sendiri yang bangunkan. Oh, maksudnya sekolah itu memang sudah ada? Ada, tapi dia tidak yang agak vulnerable dalam rentan lah, sangat-sangat susah dorang nak bagi fasiliti kemudahan yang lebih selesa kepada budak-budak. Jadi kami perasaan yang begitulah. Jadi kami pergi tempat tu dan kami offer lah nak bangun at least budak-budak tu selesa sikit lama belajar kan. Macam mana Cahaya boleh jumpa sekolah-sekolah? Setiap ALC tu dia berbeza lah pendekatan, macam mana orang boleh approach kita kan. Satu dia kenal daripada Facebook. Jadi dia call, dia kata nak jumpa, nak masuk meet bantuan lah kepada saya. So kami pun pergilah kalau betul lah benda tu ada. Kadang ada juga yang nak call kemudian minta sumbangan lah kan, bangunkan pendidikan. Ada juga kes-kes begitu. Jadi kita pergi tempat tu, scam lah begitu ada. Biasa kamu jumpa? Ada. Kadang ada juga, cuma dia bentukkan satu sekolah, tapi tidak lama. Dalam 1 bulan kemudian hilang. Mungkin beberapa hari lah begitu. Tapi dia pikir senang cari duit. Gila. Jadi kayak, jadi kita sekarang lebih berhati-hati lah bila ada orang nak begitu kan, nak call. Jadi sometimes pun kita, biasa saya dengan Randy lah. Randy akan pergi lapangan, cari-cari tempat lain. Macam contohnya kalau di Opar itu pun sama juga. Ada satu kawan lah yang suggest, dia kata ada satu sekolah di situ. Jadi kita pun agak skeptik lah nak pergi ke ataupun tidak. Kadang kalau nak pergi pula agak jauh juga kan, nanti sia-sia lah pergi sana. Jadi kita pun terbagi lah, cuba why not kan pergi sana. Jadi kami jumpa lah semua yang betul ada lah LCD itu. Jadi kita pun berbincang dengan komuniti itu sendiri, apa yang kami boleh bagi kepada kamu, dan kamu kena yang bergerak dalam komuniti itu sendiri. Kamu yang kena manage lah. Jadi ini masih kira apa nih? Menurut cerita tadi kan, nampaklah kamu menjaga sekolah-sekolah. Cahaya itu sendiri memang ada sekolah? Ya, kalau macam di Cahaya, kita tidak panggil sekolah, tapi kita buka satu office di situ. Jadi tempat tu yang akan dijadikan sebagai sekolah untuk dorang belajar. So kita buka saja. Maksudnya dorang komuniti 4 sekolah tadi atau komuniti memang kamu sendiri? Pelajar sendiri? Oh, pelajar sendiri lah. Biasanya di Cahaya itu kan dia, biarpun dia nampak macam bandar, boleh kata bandar lah. So sebenarnya di sekelilingnya ada satu penempatan di situ. Orang yang tinggal di tepi laut, tukang pantai. So anak-anak yang kita panggil untuk masuk. So dekat sejak pun orang jalan kaki pergi Cahaya. Boleh dipanggil kok yang miskin bandar. Miskin bandar lah ya. So, rumah orang situ, so, mostly dia punya ibu bapa pun ada yang nelayan, ada yang kerja bagian konstruksi, ada yang stateless lah. Mostly kebanyakan tempat stateless lah. Tempat ELC itu pun kebanyakan stateless. Tidak dokumen. Sebab di kamu di bagian bandar kan, jadi kalau macam kami di Sempurna kan, kita boleh bilang pinggir bandar, pinggir pekan ya. Dan bangsa pun ada majoriti, ada 2 lah, Bajo dan Suluk. Kalau bangsa di sana pelbagai sebab di bandar kan, kita pun tak tahu macam mana situasi di sana. Kalau di sana agak jarang lah mungkin juga begitu kan, dari persepsi begitu. Nah, maksud aku di Cahaya banyak yang pelajar berbangsa apa? Oh, kebanyakannya bangsa Suluk, ada yang Sungai, ada yang Sungai, ada yang Kadazan, satu rumah. Ingat Kadazan? Kadazan Sungai. Tapi dia di Cahaya, dia stateless. Dia punya bapak dia IC, tapi mamanya tidak ada dokumen. Oh, permasalahan yang sama lagi. Permasalahan sama, saya pun konteksnya disandarkan dengan birokrasi lah. Konteks disandarkan dengan yang di Sempurna. Gitu. Ya lah, kalau kita nampak pun sama lah seperti di Borneo Komrad juga. Kita usaha untuk memberi pendidikan secara percuma juga kan, disandarkan pun sama kan di Cahaya Society khususnya. Dan kira-kira kan di Cahaya Society sekarang apa yang dibuat dan dibangunkan mungkin? Terus untuk di Cahaya, sebab kita punya main point itu adalah pendidikan kan, bagi asas pendidikan kepada anak-anak. Jadi melalui pendidikan itu kita bagikan dia kepada konsep-konsep yang lain, kesehatan, ekonomi, dan juga pembangunan kapasiti community lah, sosial lah secara khususnya. Jadi nak ubah mindset community itu kan ambil masa panjang, prosesnya panjang lah kan. Betul. Gitu. Jadi kita pun di Cahaya
kawan-kawan yang lain lah, mostly kawan-kawan yang lain tidaklah ada dokumentasi ataupun, tapi memang pun isu utamanya adalah dokumentasi. Jadi kita membagikan pendidikan yang awal lah kepada mereka sebagai persediaan. Mungkin ada perubahan dari sudut dasar polisi, mungkin stateless akan dapat ialah pengiktirafan. Sebab orang ni mau tidak mau orang yang lahir di sini kan, orang-orang yang memang tidak ada negara. Jadi kita pun ialah pendidikan adalah satu yang asas kepada mereka. Jadi di bawah Cahaya Society kita pelbagaikan pendekatan tu lah. Jadi dari sudut pendidikan, dari ada yang pendidikan kesehatan, pendidikan ekonomi, pendidikan yang dari sudut sosial, dan juga beberapa kesadaran lah. Menarik ya, sebab banyak gerakan-gerakan macam kita kan. Ya memang fokusnya biasanya dengan pendidikan saja kan. Dan tapi masalah utama adalah ekonomi kan. Ekonomi. Susah cari duit. Jadi kalau untuk Cahaya, pendidikan ekonomi dorang ataupun ekonomi di Cahaya sendiri macam mana sekarang? Kalau di Cahaya kami tidaklah membagi berbentuk material kan. Sebab kita lebih material maksudnya duit lah, untuk duit kah ataupun apa-apalah. Tapi kalau memang sudah terdesak, memang kita akan bantu directly lah. Kami lebih kepada pembangunan ataupun mewujudkan kemahiran itu dalam kepada komunitas sendiri. Sebelum ini kita pernah latih lah ibu-ibu 15 orang tu kan, 15 ibu untuk menjahit. Jadi itu salah satu pendekatan lah. Selain kanak-kanak, kita pun bagi juga pendedahan kepada ibu-ibu untuk menjahit. Sebab sebelum ini pun orang tanyalah kenapa ibu pun ada yang setless, jadi dokumen langsung. Jadi kita pun orang tanyalah kenapa tidak buat untuk ibu-ibu. Kadang ada juga yang tidak boleh membaca. Jadi kita pun terpanggil lah untuk menjahit. Sebab so, mostly kita masa buat kajian, dia kata lebih banyak yang mau menjahit, mau coba benda baru. So, benda itu yang tidak didedahkan kepada mereka, sedangkan mereka pun mau sebenarnya mereka itu. Jadi kita terpanggil nak buat benda tu, latihan tu. Dan kadang ada yang persoalkan kenapa pula bila dorong sudah mahir, jadi apa seterusnya kan? Nah, kemana lepas tu bilang kemana duit dorang? Apa dorang bilang mau mewujudkan ekonomi kepada community itu sendiri kan? Kenapa tidak buat sudah ajar tangan kelas? Kadang ada yang persoalkan, hari itu bilang 15 orang kan, 15 orang kata nak monitor siapa yang paling banyak dapat jual duit dapat baju itu kan. Kadang mau jual tote bag. Jadi aku terpikir kenapa pula konsep kami di sini adalah kita meraihkan semua kesaksamaan itu bang, sama rata. So kami tidak akan membuat dia perbezaan di situ. Oke, kau yang paling banyak menjual. Walhal bila ada keuntungan itu kan kita akan bagi sama rata. So bila orang yang tidak boleh menjahit itu, yalah dia akan rasa macam kenapa pula orang bagi aku duit lebih sedangkan aku tidak terlalu banyak. So dia ada at least ada kesadaran kesamaan antara satu sama lain kan begitu. Jadi dia pun terpikir aku kena usaha lagi lah. So ini yang kita mau tanamkan dalam pemikiran community itu sendiri. Bukan sekadar aku kena jual jahit banyak, akhirnya dia pun stres kan. Menjahit ini, menjahit itu, menjahit ini kena bulannya aku kena jual. So adalah yang persoalkan begitu. Kenapa pula kau kesamakan? Sekarang ada namanya garage Cahaya. Garage Cahaya. Apa tuh sebenarnya garage Cahaya? Garage itu dia satu center lah. Selain daripada literasi dan juga numerasi, kita bangunkan satu center di mana pembangunan kamera lah. Di situ dalam garage Cahaya kita ada kamera untuk menjahit, dan mungkin kita akan buka lagi satu center untuk kemahiran teknologi komputer. Mau sewa bangunan lagi dorang? Tidak. Sekarang nih cuma di tempat sewa 2 lot. Dia mau apa lagi? Di tempat yang di garage saya sekarang menjahit. Menjahit salah. Itu menjahit. Sekarang dengar boleh jahit sudah t-shirt sendiri. Ya. Sekarang pun kita punya pelajar, sebelumnya ibu-ibu kan yang kita cari. So sekarang ini pelajar boleh kita target, kita mau rela. So far diorang lebih cepat catch up, sebab diorang boleh membaca. Sebab kita ada modul juga yang diorang boleh tengok benda tu. Buku rujukan untuk menjahit apa prosesnya, apa jenis-jenis kain yang kita boleh pakai. Siapa yang ajar? Basically, tidaklah. Kalau aku mencari. So biasanya kita ada kawan lah yang join untuk kita hire dia lah untuk mengajar budak-budak tu. Promote lah sekali. Bilang kalau kamu cetak mau beli baju t-shirt kosong, beli dengan kami. Biasa kita akan jual. Mana ya dengan kami. Oke, siap. Kalau kita pun ada jual juga sebenarnya, tapi setakat ni kita tidak ada jual yang produk yang sekarang kami punya pendekatan berbeza lagi. Jual baju adalah salah satunya, tapi sekarang kita buka servis. Di mana siapa yang mau servis, maksudnya siapa yang mau memborong
kita akan ambil borong tu lah, contohnya kedai-kedai baju kan, baju kosong lah, t-shirt macam begini kan, sublimation dia akan sebelum diantar dia akan jahit sendiri kan, itu servis lah macam borong begitu. Jadi itu yang kita akan buat sekarang, cari store-store yang buat baju, yang buat sublimation. Jadi yang jahit ni ibu-ibu community lah. Ibu kom kan yang ibu kom lah, kita panggil sebagai ibu kom. Mantap sih, namanya pun model. Jadi itulah kan sebenarnya banyak syaklah dari terutama di Bogor Komrat melihat Cahaya Society mau nak mau kita di jalan yang sama, masing-masing mengidolakan masing-masing kan. Antara yang paling sebenarnya dinampak adalah ibu ibu kom ataupun nama kelas orang itu Garas Selamat. Itulah Garas. Dia itu sangat berjaya lah dunia. Jadi tapi okey lah on. Di kamu ada topi kan, banyak yang topi jadi sendiri. Itulah, itu pun kadang kalau mau buat jual begitu pun mesti ada risikonya kan, untung rugi itu biasa dalam perniagaan. Nah, yang topi itu buat sendiri. Ya itu kita bayar service time orang. Orang lain lah. Kita beli dan kita custom lah sama orang begitu. Jadi memang untuk damai ekonomi Cahaya agak sebenarnya jujurnya agak lebih ke depan lah. Itu slipernya tinggalan slipernya. agak benar. Tapi itulah topi itu pun salah satu sebenarnya cabaran kita nak itu mau coba-cobalah dalam perniagaan kan. So, kita tengok tren di Sandakan orang suka juga pakai topi, tapi berbeza lah. Kadang ada tidak semestinya topi yang sama kan orang pakai. Jadi kita beli banyak-banyak akhirnya benda itu tidak terjual banyak kan. So dia akan malah kami sini perlu topi panas sempurna. 2 hari kan panas. Ya, jadi kalau untuk di pendidikan literasi numerasi okey gimana? Sebab kita akan dicari setiap tahun kita akan ambil lah. Ada setiap tahun kita buat outreach lah. Kita cari biasanya kami punya macam mana ambil modus pelajar. Kamu? Ya, modus kami ambil pelajar, kita akan buat outreach biasanya di tempat yang dekat-dekat saja lah. Di Lela tuh, di bukit tuh yang biasanya ada yang depan tuh. Jadi kita akan ada sebenarnya di dekat dorong punya rumah tuh, masuk dalam hutan lagi. So di bawah pun ada lagi rumah. Jadi ada beberapa biji kan ada setan kayak mereka masuk setan bro. Aku masuk ende setan. Tapi yang hari itu kau udah mau kena panas. Jangan lah. Sedikit terlepas sedikit. Tapi biasanya kita akan cari di tempat yang bukit tuh, kemudian di bawah ada lagi perumahan. Jadi kita akan tanya-tanya lah, basically ibu bapaknya kami tanya dulu lah. Ibu-ibunya tuh. Tapi kalau kamu outreach tuh setakat ini pelajar ada kan tinggal sangat jauh. Banyak. Cuma lah sangat jauh tuh kena naik setakat kendaraannya. Oh, setakat ini tidak ada. Dulu ada yang sampai di Batu 3 lah, Batu 2 gitu. So dia kena naik bus 2 kali. Batu 2. Jadi Batu 2 dia pergi bandar dulu. Baru pergi ramai-ramai. 2 kali lah. So tapi budak tuh dia berhenti sudah, Pak. Sebab dia kena kerja, memang tidak dapat menampungkan dia punya perbelanjaan tuh. Iya, saya kan di bandar ramai-ramai kan, tapi lagi sedikit. Iya. Baru-baru pun graduasi ke berapa ya? Baru-baru ini kita buat graduasi yang kali kedua. Sebelumnya 15 orang, yang ini pun untuk 15 orang lah. Biasanya yang orang-orang pelajar-pelajar kami yang sudah mencapai literasi yang numerasi lah, yang asas punya kan. Jadi kita pilih. Tapi mana kan baru-baru kan ada campur. Ya, sebelumnya kita cuma fokus di saya. Kemudian untuk tahun ini kita campur dengan sekolah yang lain di Pulau. Baru kamu terfikir lah untuk panggil orang. Yang pertama tuh lupa. Yang pertama tuh. Kenapa kamu mau gabung? Sebab ada sebab hari itu pun ada juga. Ini pun dia punya guru community yang mau dia kata masuk Islam bagi cadangan. Oke saja. Sebab ada juga pelajarnya yang memang sudah boleh membaca menulis itu kan. Dan dorong pun merasa benda itu kan. Suasana macam mana yang memakai baju apa tuh yang baju kan mestilah jubah kan bukan. Mau merasa. Nangis aku tengok baju jubah tuh. Dorong begitulah, dorong mau merasa benda-benda begitu kan. So kita bagi meraih lah benda itu kan. Sebenarnya ada saja. Tapi kalau nak menampung semua agak ramai. So 15 orang semua sekolah antar enggak? Sekat ni hanya 2 orang saja. 2 sekolah saja, 3 sekolah, 1 yang dapat minta. Oh iya. Satu tu di
tempat pelupusan sampah sebab cikgunya anu salah guru Cikgu. Cikgu Rujia tuh. Itu tidak dapat antar dia. Apa lagi? Itu pun Ya, sekarang vacancy lagi satu. itu pun sekarang ada yang take over setiap pagi. Sebab Cikgu Rujia memang tidak boleh, Maksudnya dalam take over orang lain. bukan orang lain tapi dia masih mengajar juga petang. Biasanya dulu dari sisi pagi sampai petang lah. Nah, Sekarang maksud- ada pagi itu ada yang mengajar kelas agama. Ada jadwal lah saya dia. Ada jadwal sudah lah. Petang saja. Dan memang tidak boleh menampung silang sebanyak siapa budak-budak mau belajar di situ kan. Apa nama sekolah situ? Sekolah situ panggil Anjung Bakti. Banyak orang kenal panggil sekolah sampah kan. Ya, pernah ada case begitu lah orang panggil sekolah sampah kan orang buat film di situ. Masa buat film masa kali Pak. Antam kamu. Baru cerita lari kau nama dan nampak lah. Siapa suruh cerita sekolah tu? Dia orang buat film gitu lah, ke sampah, sekolah sampah. Ya jadi saya oke. Sebenarnya oke. Memang kita fokus ke depan lah. Kita akan kita bergerak ke depan di sudut pendidikan dan juga tidak lupa jalan. So, mau tidak mau kita akan berbalik kepada asas itu, permasalahan kepada dokumentasi. Tapi ini adalah satu yang Kamu fokus dokumentasi. setakat ini tidak ke arah itu, tapi memang kita akan sokong benar-benar betul. Banyak siapapun student kami balik-balik kalau kami kan minta sokongan, kami ke sekolah saja. Hari itu ada yang Fokus terus berhenti. bukan berhenti gila. Terus surat. aku menyatakan budak ini pelajar kan. Pernah sekolah. Pernah sekolah. Oh iya Pernah sama. sekolah. Sampai sekarang pun dorong masih Di sini sekolah. pun ada. Begitulah. Macam 2 orang, 3 orang. Tahun ini pun ada yang 1 orang dia minta cikgu dengan sokongan lah, macam sokongan lah. Iya, memang Menyatakan lah minta itu bukti. sokongan, Itu menyatakan bahwa kau bukti kau belajar di sini. Sakit kita buat benda tu. Kira nak cakap mama orang. Ya. Itu juga salah satu sebab saya dengan Randy lah kawan-kawan di Cahaya pun datang ke sini mau tidaklah membuat perbandingan siapa yang paling tinggi siapa yang paling besar kan. So mau paham lah. Mungkin masing-masing di situ ada cabarannya kan. Mungkin masing-masing. Masih besar perut. Kita mau masing-masing ada cabarannya, masing-masing ada yang yalah ada isu dalaman kah, isu luaran, so konteksnya berbeza. So itu juga salah satu yang kami kesini lah mau paham. So kalau macam di Borneo kamu macam mana punya sini cabaran kamu lah mungkin keberapa? Mana mau nak mau awal tu memang ya kan 2 bulan bulan 6 kan antara bulan yang paling gila lah kan di Borneo Komrat kan. Tentang kapal, belajar. Aku rasa di situ paling berat lah sebenarnya. Sebab aku ikut budak yang ditangkap itu bukan kelasku. Okay. Kan kelas besar kan Ajak dan Okin. Dan aku ni memang fokus di bangau-bangau di kelas yang 1, 2, 3 ini. Sama saya Penawang, Risma. Terasa lah benda tu antara sebenarnya itulah kita tidak menafikan lah memang orang ni kena dokumen. Boleh ditangkap bila-bila. Tapi sisi yang lainnya adalah kita percaya yang orang ni tak bersalah pun. Orang bukan pergi mencuri kan. Usap dada, merompak ke. Dan bila kita selepas tangkapan tu sebenarnya aku rasa itu lagi berat lah emosinya sebab budak-budak. Kalau kita bawa walaupun dari bangau-bangau ya di sini kan lama kan, beberapa minit kan. Kadang-kadang ada yang takut untuk jalan sendiri, kena mau diteman. Apalagi kalau kau bergerak ke pekan hari Khamis kan handphone PJ bang, kau percaya saja Okay. mengeluarkan penuh kami tiap hari Khamis. Jadi bila di sana pun kadang-kadang budak pun takut kan macam ibu nak ditangkap lah kita apa kan. Itu cara yang paling berat sekarang lah sebenarnya. Macam mana kita mau neutralkan balik dan mempersiapkanlah dorang sebab ya di rumah pun boleh ditangkap kan selalu. Ya itu selalu di sana mesti ada juga kan. Mesti. Di rumah tidur pun ditangkap loh, di kerja pun ditangkap kan. Jadi macam mau nak mau macam rasa itulah awalnya untuk disentuh dulu. Kemudian rasanya kalau dengan komuniti di sini yalah kita maklum insyaAllah kan komuniti macam mana kan. Tinggal di dalam sini lagi dengan masalah-masalah komuniti ini takkan habis pun kalau kita cerita ni di list Banyak ya. habis masih kita. Jadi tapi memang begitulah ya. Tapi yang paling teruk sebenarnya kalau kita di komuniti ni kita fokus di bangau-bangau kan. Bangau-bangau ni kok
apa nih populasi ramai padat. Ada tuh, aku masuk pun tadi, padat gila. Langgar bau. Ini Ada jumpa jodoh. lagi. Sedikit yang menuli gitu. Rambutnya gitu. Ya, itulah satu ramainya kan. Jadi macam-macam perangai ada. Ya. Kadang-kadang ada yang bergaduh gara-gara jembatan, Ya. gara-gara karan air. Oh itu benda-benda basic kan yang tidak disediakan. Itu ada memang itulah sini selalu. Tapi ngerasa sedangkan itu sama kan. Sama aja pun konsepnya ya. Lagi-lagi kita yalah macam bikin di sempurna dan kita fokus pada budak kan. Dan diorang ni kita tidak boleh juga kadang kawal diorang kan. Memang sifat diorang kan bermain. So kalau macam kami kan di sana kadang tuh adalah yang tidak boleh dikawal. Jadi ketuk ya lah. Jadi konsep begitulah. Pendekatan itu pun kadang kalau agak berkerjaan di seperti itu kan. Iya. Jadi kalau macam cabaran tuh di pelajar kan, yalah kami pun bukannya ada background yang pendidikan awal kanak-kanak itu kan. Kalau di konsep pendidikan awal kanak-kanak itu dia ada pendekatan yang, nah kan ada pendekatan-pendekatannya begitu. Modulnya macam mana dia mau dekatkan. Nah itu adalah satu cabaran kami lah di situ juga. Kadang yalah Kita siapa tuh malas membaca. ya. Bukan juga banyak betul banget kertas kerja mau dibuat. Jadi ya lah, kalau itu untuk budak-budak, kalau macam community pun aku rasa setakat ni kalau di Cahaya, tidak semestinya di Cahaya, di tempat ALC Lempo macam di pulau, itu yang kami agak respect sama community lah, sebab diorang sendiri yang mau kan pendidikan tu, datang dan diorang mau, kalau boleh biar anaknya sekolah saja lah, ada pendidikan tentang asas pada begitu. Dan saya so pun macam ya lah, takkan kita mau halangkan. Aku tak tahu di selatan ya, tapi di sini kebanyakannya kan kalau bilangnya sekolah saya ada cikgu supaya tidak ditipu. Ada itu. Begitulah sama saja pun kasihnya begitu. Dan tidaklah yang kasih sekolah dari cikgu jadi boleh dapat 5 8 tidak ada perkataan begitu. Basic itu ya kan tidak boleh itu ditipu, salah, kan? tidak boleh tipu dan diorang pun yalah tidaklah dibilangnya merempatkan. Macam mana kamu atur kalau ini kan ada lah kadang-kadang masalah kehadiran datang 15 orang daripada 35, 30. Kalau sana kemana? Kalau di sana biasanya kita akan ada satu cikgu lah yang akan datang call ibu banyak karena kami pun ada grup ibu apa lah di situ, jadi kita akan chat lah kenapa tidak datang. Grup tapi apa kan grup pelajar? Ibu apa semua di situ, ada pelajar juga, ada ibu. Setelah kami di situ, tapi biasanya sebelum kami chat ibunya sendiri sedang chat di grup, ada voice, maksudnya ibunya yang tidak boleh menulis menaik lah. Jadi cikgu bilangnya anak saya tidak. So dia akan adalah voice kan, cikgu hari ini anak saya tidak dapat turun, bilangnya demam, ada yang bengkak giginya, dapat turun, dia akan strip lah. Kalau yang kami tidak dapat reach, tidak dapat call tuh, biasanya besok dia akan datang baru kami tanya. Kalau itu memang dari dalaman kita kan, Dalam di Sempurna pun sama. Kalau dari macam dari pihak luar ada juga kadang-kadang datang. orang jadi orang kuasa gitu. Ada sih kalau Sama macam di itu pun sama aja konsepnya. SBR Tapi datang? setakat ini tidak yang agresif lah, tapi Tapi dia datang. lebih datang lah, dia akan bertanya-tanya sejak kabar dan begitu. Kenapa bilang menggunakan perkataan pendidikan? Jadi mau Menggunakan education. Education for all bilang. Itulah orang-orang begitu kan. Orang cuma persoalkan perkataan pendidikan itu sendiri. Rupanya pendidikan ini tidak boleh dipakai lah kan. Dia orang Di kamus ya. dari kamus ya. Untuk di kamus. Untuk bahasa. Itulah. Jadi agak ini kan. Tapi itulah memang agak berbeza ya kita kan. Komuniti berbeza, tempat berbeza. Ya. Kami kan memang betul-betul dalam community. Kalau kamu kan Bandar. Oh, untung lah. Kuasaan-kuasaan yang Kota fashion. Tapi pelajar keluar dan masuk biasa. itu biasa. Keluar dan masuk tuh mungkin berhenti. Ada yang kerja, berhenti itu biasa. lepas itu masuk balik. Nah, ada yang Sana sudah tadi juga. sana pun terjadi. Ada yang kerja di pasar. Kadang-kadang banyak orang tanya kan kenapa kamu terima? Kau rasa kenapa? Tak kenapa pula kita mau ambilkan dia sendiri yang mau belajar di situ kan. Maksudnya yang pelajar itu Ya dia kan berhenti Iyalah, dia kerja. berhenti. Sudah datang balik. kemudian dia datang balik. Kita sebenarnya kita pun terbuka. Sebenarnya Cahaya itu bukanlah
untuk kami saja, untuk budak-budak lain sebenarnya terbuka. Kau sudah Oh, berhenti, kan untuk kamu. tidak. Tidak, kita terbuka aja. Kalau yang mau datang pun oke, tidak masalah kalau mau belajar Meskipun balik. sama ya. Kadang-kadang hilang 1 tahun, 2 tahun. Tiba-tiba datang kan. Tiba-tiba cewek gue. Tadi kan ditangkap kan dicet rupanya. Bola bagus besok. Wah, sekalinya besoknya saya tahu bila. Baru-baru ini pun ada satu pelajar kami kita tangkap juga. Itu salah satu baru-baru ini lah, tapi dia ada dokumen lah. Itu masih balik kepada cabaran gitu kan. So macam mana Tapi ketemu? mana? Ada, dia sudah berhenti sebelum nih. Tapi dia masuk balik. Bonceng aja. Bukan sini aja. Kemarin Lelaki. Oh, oke. Siapa? Kayak panggil si Tebu. Kau namanya kan. Kau memang gak masuk kelas, Gil. Kau jangan lah. Namanya si Tebu. Jadi ibunya kola, anak saya bilang kena tangkap. Kita salah apa guys kan. Tapi bila dia sudah follow up balik, itu ada dokumen lah, dia boleh follow up. Anaknya ada sijil lahir. Tapi lepas. Lepaslah. Maksudnya Tapi dibawa jamin pada jaminan ibu. ibu apa? Hmm. Masih bawah 18. Si bola. Oh iya, bawah 18 Masih boleh pakai shirt beranak. Tekan-tekan CRC itu kan. bawa jubana kan. Jubana apa jubana? Bawah 18 kan. Bawa. Gimana lah dipanggil? Kenapa? Childish. Oke, itulah sama saya kan situasi. Cuma aku nggak tahu lah di Cahaya macam mana. Tapi kalau di Boneka Omlet kan kita selalu follow up dengan kawan pelajar kan yang keluar, yang betul-betul berhenti dan memang solid untuk bekerja. Kita raih dan kita nampak lah perbezaannya tu kan. Contohnya boleh minta gaji yang lebih tinggi, dia tahu haknya, dia tahu dia ditindas. Dan kadang-kadang limpas lalu depan sekolah datang bercerita tentang keadaannya. Dan tak tahu dia mungkin itulah kejayaan kecil sebenarnya kan yang tak dinampak kan sebenarnya. Macam mana orang sudah tahu hak orang walaupun bayar gaji rendah kan jujurnya, tapi bagi aku jam bekerjanya dia tahu, dia tahu dia ditindas. Kalau lah ada apa namanya, kalau harassment, Sexual harassment. macam gitulah kan. Dia tahu okey lah kan. Jadi kalau macam bagi aku mungkin kalau untuk pendidikan yang kita bagi di Sempurna tu aku rasa itu agak sampai lah kepada pelajar yang besar-besar lah. Kalau kecil-kecil ni kalau segenji tu, oh Tuhan. Tapi bagus. Tahun kedua ni jarang nak turun sekolah. Ada dari kuasa. Yalah pendedahan kepada pendidikan kan. Sikit-sikit hari-hari kita ceramah. Dan aku rasa tahunnya agak dia jarang tak turun. Tahun lalu agak anu lah. Kalau di Cahaya? Kalau macam Sana ke mana? di Cahaya tu kami Kamu ndak lost contact je lah. Ndak di blok. Biasa kalau kami di Cahaya sebelum-sebelumnya ada banyak lah pelajar kami berhenti. Ini the real story kan. Iyalah berhenti terus lah. Mungkin faktor dalaman ke apa aku tidak pastilah. Jadi selepas beberapa tahun kemudian ini yang bagus juga lah, sebab dia chat kami, saya dengan Cik Rendila, dia chat kami, dia minta pandangan, itu bagus juga. Kadang kami bilang kita ini sebenarnya tidak memiliki apa-apa kan, so kau pun tidak dimiliki oleh siapa-siapa, so kalau kamu datang mungkin oke sih kan, begitulah konsep-konsepnya. Jadi aku bilang kalau kamu datang, itulah sebab kami pun bangga lah, sebab dia pun boleh berpikir benda-benda begitu kan, dia mau datang balik pergi Cahaya, mau belajar balik benda begitu. Sebenarnya sebelum dia kerja, tapi mungkin sebab isu apa nih? Nah, maksudnya sebelum kerja, dia sudah kerja kan belum? Dia sudah kerja sebelumnya. Lama Juga lah. Jadi mau balik. Ya mau balik lah. So mungkin salah satu faktornya adalah yang kita bicara tadi gaji. Kasih tahu saya lah dulu sama evaluasi. Iya lah. Sebenarnya dia bilang ada benda, dia kasih tahu salah, bilang Cigo ada benda yang aku tidak tahu lagi sebenarnya. Sebab dia berhenti umur yang muda lah, tidak sampai 18 tahun. Dia berhenti umur berapa? Yang begini, kau kenal dia setan Sinaju setan. Oh Sinaju. Iya, Sinaju sisikin semua. Oh mau masuk lagi. Mulai masuk lagi. Bagus bang. Yalah, bagus lah kita terbuka juga kan. Gitu. Itu. Tapi apa yang paling ketara sebenarnya dari budak-budak? Mungkin ada. Apa kalau selepas? Mungkin ada yang selepas graduasi mungkin. Dia beza ketara.
ketara Ya, betul. selepas graduasi hari itu sebenarnya ada yang berhenti, itu yang tidak dinafikan lah. Ada yang berhenti kan, mungkin dia mau kerja. Gak sudah orang bersedia, gak sudah memikirnya. Kalau ikut umur dorang ya lah, mungkin dorang sudah. Saya tengok konteks dorang permasalahan dalam keluarga dorang, mau tidak mau dorang adalah salah satu ekonomi dorang kan membantu ibunya. Ada juga yang masih stay di situ, macam klub alumni Cahaya itu ada orang stay di situ lah. Dorang bantu kita membangunkan pula belajar ya. Dia apanya lagi, dia mesti lah tidak ada pembantu. Oke, pastilah. Gitu lah. Sangat oke lah. Ada alumni lah. Ada alumni yang bantu kita. Running sekolah. Running sekolah Cahaya itu sendiri. Kadang dorang juga pergi macam buat project school. Project school ni dorang pergi community buat bentang. Oh, mereka pergi. Bukan itu. Jadi, Itulah dorang disediakan. Yang bagusnya kan kalau alumni ini dia gerakkan sendiri benda itu. So dorang akan masuk ke kampung-kampung sendiri dan apa-apa program dorang buat sendiri. So Besar, kita kan? cuma ayalah Besar sudah muda kan. Sudah saya 2019 20 21 22 5 tahun. Mana Komrad 2015 17 mungkin hampir satu dekad sudah jadi muda. Ya memang pelajar pun sebenarnya pelajar sudah makin besar kan. Aku rasa di Cahaya pun sama saya. Satu masa kita memang berharap apa yang kita perjuangkan ini kan diwarisi kan oleh dengan orang kan. Tidak boleh kita keluar dari sini. Oh iya. Ada apa keluarga kami? Tapi itulah. Mana mau kita lalu kan proses-proses itu dan kedepannya datang lah Waskir, ada bergerak tamu. Aku cak kesendakan baru tambang bas man, enggak. Jarang-jarang ada kamu bas. lagi kaya gila kamu sewa kereta itu. Itu kau jemput pakai surat. Oke. Kalau enggak dia bas aku tambang sendiri. Jadi itulah Cahaya Society dengan barang Komrad, kawan seperjuangan di lapangan memberi pendidikan yang percuma kepada anak-anak rentan, marginal, stateless, terpinggir, semualah yang selalu orang sebut. Dorang berada di Sandakan, kami bertapak di Sempurna, base paling besar untuk barang Komrad. Ada jadi Keke dan di Tawau. Harapnya ke depan semua apa dok boleh panggil badi semua badi terus bertahan dan memperjuangkanlah meluruskan semula kiblat jadi itulah ya hari ini bersama dengan Waskir daripada Cahaya Society Sandakan. Banyak duitnya. Ada kereta ABB-nya, ada selibaran itu sudah. Terima kasih Cahaya Society, terutama Waskir. Kita jumpa di podcast yang seterusnya. Mantap.